Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat belas padi atau obat patah leher padi, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Syngenta Indonesia. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Padi, bahasa Latin Origia Satipael, merupakan bahan pangan utama dan komoditi strategis bagi Indonesia. Pada kenyataannya, produksi padi nasional belum mampu mencukupi kebutuhan penduduk dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan seperti penggunaan varietas unggul, pembangunan sarana irigasi, subsidi benih, pupuk, dan penggunaan pestisida dalam meningkatkan produksi padi secara nasional. Tanaman padi atau Origia Satipael adalah tanaman penghasil beras yang merupakan sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia. Penduduk Indonesia hampir 95% mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok, sehingga pada setiap tahunnya permintaan akan kebutuhan beras semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Permintaan akan beras terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia ataupun dunia, dan terjadinya perubahan pola makanan pokok pada beberapa daerah tertentu dari umbi-umbian ke beras. Ada banyak hal yang menyebabkan produksi beras kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain faktor eksternal yang berupa kebiasaan orang Indonesia yang terbiasa memakan beras, terdapat pula faktor internal. Faktor internal inilah yang berkaitan dengan kondisi pertanaman padi kita. Pertanaman padi di Indonesia seringkali dihadapkan dengan masalah lingkungan seperti kekeringan atau kebanjiran yang dapat menyebabkan puso atau kegagalan panen. Selain itu, serangan penyakit turut mengambil peran penting dalam penurunan produksi padi di Indonesia. Dalam proses budidaya tanaman padi, selalu terkendala dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman, yang salah satu OPT tersebut adalah penyakit dari faktor cendawan atau jamur pada tanaman padi. Fungisida. Fungisida adalah pestisida yang secara spesifik membunuh atau menghambat cendawan penyebab penyakit. Fungisida dapat berbentuk cair, yaitu yang paling banyak digunakan oleh petani, baik melalui gas, butiran, dan serbuk. Perusahaan penghasil benih biasanya menggunakan fungisida pada benih, umbi, transplant akar, dan organ propagatif lainnya untuk membunuh cendawan atau jamur pada bahan yang akan ditanam dan melindungi tanaman muda dari cendawan patogen. Selain itu, penggunaan fungisida dapat digunakan melalui injeksi pada batang, semprotan cair secara langsung, dan dalam bentuk fumigan dalam berbentuk gas yang disemprotkan. Fungisida dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu fungisida selektif meliputi fungisida sulfur, tembaga, kuinon, heterosiklik, dan fungisida non-selektif meliputi fungisida hidrokarbon aromatik, anti-oomycota, osaktiiin, organofosfat, fungisida yang menghambat sintesis sterol, serta fungisida sistemik lainnya. Fungisida selektif membunuh jamur tertentu, namun tidak menyakiti jamur lainnya. Fungisida juga dapat dikategorikan sebagai fungisida kontak, translaminar, dan sistemik. Fungisida kontak hanya bekerja di bagian yang tersemprot. Fungisida translaminar mengalir dari bagian yang disemprot, baik melalui daun dan bagian atas tanaman, ke bagian yang tidak disemprot, ke bawah. Fungisida sistemik diserap oleh tumbuhan dan didistribusikan melalui sistem pembuluh tanaman. Penyakit blas dengan bahasa Latin Pericularia grisea. Semula, penyakit blas dikenal sebagai salah satu kendala utama pada padi gugu. Tetapi, sejak akhir 1980-an,
Penyakit ini juga sudah terdapat pada padi sawah beririgasi. Penyakit yang mampu menurunkan hasil yang sangat besar ini disebabkan oleh jamur patogen atau jamur penyakit, yaitu Pyricularia grisea. Penyakit BLAS menimbulkan dua gejala khas, yaitu BLAS daun dan BLAS leher. BLAS daun merupakan bercak coklat kehitaman berbentuk belah ketupat dengan pusat bercak berwarna putih. Sedangkan BLAS leher berupa bercak coklat kehitaman pada pangkal leher yang dapat mengakibatkan leher malai tidak mampu menopang malai dan patah. Kemampuan patogen membentuk strain dengan cepat menyebabkan pengendalian penyakit ini sulit dilakukan. Next. Penyakit BLAS Pyricularia oryzae dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh jamur atau cendawan Pyricularia oryzae. Kedua, pada daun bercak oval atau elips dengan kedua ujungnya meruncing mirip belah ketupat. Yang ketiga, gejala dapat juga muncul pada buku batang, tangkai malai, dan gabah. Yang keempat, pada stadia kritis tanaman terjadi mulai umur 1 bulan pada padi gugu, anakan maksimum, bunting, dan awal berbunga. Yang kelima, spora dapat bertahan pada sisa cerami dan gabah dengan umur atau waktu kurang lebih 1 tahun. Yang keenam, sumber inokulum primernya di lapangan adalah jerami sakit dan tanaman inang. Yang ketujuh, penyakit BLAS menyerang pada daun, batang, dan malai padi. Dan yang terakhir kedelapannya itu, penyakit ini dapat menyerang pada semua fase pertumbuhan padi. Bahkan, benih padi pun sudah mulai terinfeksi penyakit BLAS ini. Nah, di samping ada contoh gambar gejala penyakit BLAS ya, baik pada daun, gabah, dan tangkai malai. Nah, ini juga ya contohnya, yaitu pada daun BLAS juga, ada juga patah lehernya sampai di pangkalnya ya. Penyakit BLAS Pyricularia oryzae. Nah, ini gejalanya ya. Kalau pada daunnya itu gejala bercak belah ketupat pada daun dengan kedua ujung yang runcing. Bagian tepinya berwarna coklat dan bagian tengahnya berwarna putih keabu-abuan. Oh, berarti itu cirinya ya di daunnya. Sedangkan pada batang malai atau leher, patah lehernya, infeksi juga bisa terjadi pada ruas batang dan leher malai. Leher malai yang terinfeksi akan berubah menjadi kehitam-hitaman dan akhirnya patah. Oh, ini jamurnya ya. Conidiopora bersekat-sekat, jarang bercabang, berwarna kelabu, dan membentuk conidium pada ujungnya. Oh, ini mungkin bentuk apanya ya? Jamur yang menyebabkan penyakit BLAS. Nah, ini juga contohnya ya. Penyakit BLAS ini di daun ada bercak juga, dan juga ini di malai patah leher. Pengendalian penyakit BLAS atau Pyricularia oryzae. Yang pertama, melakukan pergiliran tanaman. Kedua, penanaman varietas tahan penyakit jamur. Ketiga, melakukan pembenaman jerami sakit. Keempat, pengaturan jarak tanam atau sistem legowo, contohnya sistem legowo ya, agar tidak terlalu lembab. Yang kelima, melakukan pemupukan berimbang dengan pupuk nitrogen tidak lebih dari 90 kg per hektar. Yang ketujuh, hindari menanam padi dengan varietas yang sama terus-menerus. Dan yang terakhir kedelapan, yaitu melakukan perlakuan benih dan penyemprotan dengan fungisida yang efektif pada stadia kritis dan ada gejala. Contoh jenis fungisida yang mampu atau dapat dipakai dengan memiliki bahan aktif: isoprotiolan, mancozeb, trisiklajol, kasugimicin, metiltiofanat, dan lain-lain. Sebenarnya banyak di kios ya yang berbahan aktif seperti itu, jadi bisa dipakai untuk pengendalian penyakit BLAS ini kalau dilakukan penyemprotan secara kimiawi atau dengan melakukan penyemprotan secara melalui fungisida ya. Pengendalian penyakit BLAS Pyricularia grisea, yaitu penyakit ini dapat dikendalikan melalui penanaman varietas tahan secara bergantian untuk mengantisipasi perubahan ras BLAS yang sangat cepat dan
melakukan pemupukan NPK yang tepat. Yang kedua, penanaman dalam waktu yang tepat, serta perlakuan benih dapat pula diupayakan. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu bila diperlukan, pakai juga fungisida yang berbahan aktif mangkojeb, karbendazim, metiltiofanat, fosdifen, kasugamisin, trisiklajol, dan lain-lain. Kebanyakan fungisida berbahan dasar sulfur dalam konsentrasi yang rendah antara 0,08 sampai dengan 0,5% jika dalam bentuk cair, hingga 90% dalam wujud bubuk. Residu atau sisa fungisida ini telah ditemukan di makanan manusia, kebanyakan dari aktivitas pasca panen untuk memperpanjang usia simpanan hasil pertanian. Fungisida seperti vinjolin diketahui sangat berbahaya dan saat ini telah dilarang penggunaannya. Bahkan sejumlah fungisida pun telah diatur pengawasannya dan penggunaannya. Fungisida Filia 525 SE. Apa itu fungisida Filia? Fungisida Filia adalah termasuk ke dalam kategori fungisida generasi terbaru karena fungisida ini merupakan fungisida protektif yang dikhususkan untuk mengendalikan penyakit blast atau Pyricularia oryzae untuk tanaman padi dan tanaman lainnya yang memiliki penyakit yang sama. Filia 525 SE merupakan fungisida yang memiliki dua bahan aktif yang diperuntukkan untuk mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi. Bahan aktif yang terkandung dalam fungisida ini antara lain propiconazole sebanyak 125 gram per liter dan trisiklajol sebanyak 400 gram per liter yang diformulasi secara akurat sehingga fungisida ini tidak hanya sanggup mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi, namun sangat ampuh juga dalam mengendalikan penyakit jamur lainnya seperti jamur ustilago, hawar pelepah, dirty panicle pada bulir. Kandungan bahan aktif dari produk fungisida Filia 525 SE. Yang pertama, propiconazole. Bahan aktif ini berfungsi mengaktifkan sistem pertahanan terhadap penyakit tanaman padi dengan merubah hubungan tanaman patogen menjadi hubungan yang menguntungkan bagi tanaman padi. Mekanisme kerja bahan aktif ini tidak mengganggu metabolisme pertumbuhan tanaman padi, hanya mengaktifkan enzim penilalanine, ammonia liase, peroksidase, dan polihenooksidase sebagai pertahanan dari jamur penyebab blast padi. Apalagi fungsi dan yang kedua yaitu bahan aktif trisiklajol. Trisiklajol merupakan bahan aktif yang berfungsi secara sistemik untuk mengendalikan penyakit jamur penyebab blast padi. Cara kerjanya yaitu dengan cara menghambat perkembangan spora pada jamur penyebab penyakit. Selain itu, bahan aktif yang digunakan sangat ampuh. Fungisida ini memiliki efek positif atau tidak terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu dapat membuat tanaman padi lebih hijau dan kondisi batang yang lebih kokoh, serta dapat meningkatkan hasil panen. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penggunaan fungisida Filia 525 SE ini, bisa pada saat tanaman berumur 20, 30, 40, dan 60 HST hari setelah tanam. Karena pada masa umur tersebut, penyakit jamur seperti blast sudah muncul. Spesifikasi fungisida Filia 525 SE. Bahan aktif yang dimiliki yaitu propiconazole sebesar 125 gram per liter dan trisiklajol sebesar 400 gram per liter. Jenis pestisidanya yaitu fungisida, bentuk formulasi cair, warna merah muda, ukuran kemasan ada yang 50 ml, 100 ml, dan 250 ml. Jenis kemasan botol plastik dengan nomor pendaftaran yaitu RI 3436-4 2009-T. Produsen atau pabrikasi yaitu
PT Syngenta Indonesia. Keunggulan dan dosis penggunaan produk fungisida Pilia 525 SE pada padi. Serangan jamur seperti blas pasti selalu ada pada pertanaman padi. Tidak jarang, penyakit blas menyebar luas sehingga merusak padi tersebut. Untuk mengurangi penyakit blas, perlu kita lakukan penyemprotan fungisida yang mampu mengendalikan penyakit tersebut. Gunakanlah fungisida seperti Pilia 525 SE ini karena fungisida ini sangat cocok untuk mengendalikan penyakit blas. Dalam penggunaan fungisida termasuk Pilia 525 SE, agar mendapatkan hasil yang maksimal, perlu kita perhatikan dalam dosis penggunaan. Karena jika dosis yang digunakan pas dengan yang disarankan oleh produsen yang memproduksinya, pastilah hasil yang didapatkan pun sesuai dengan harapan kita. Untuk itu, kita bagikan informasi tentang fungisida Pilia 525 SE ini dari kelebihannya dan rekomendasi dosis yang digunakan. Kelebihan fungisida Pilia 525 SE. Adapun kelebihan dari penggunaan fungisida ini antara lain yang pertama, penggunaan yang ekonomis dan hemat. Kedua, memiliki dua bahan aktif yaitu propiconazole sebesar 125 gram per liter dan tricyclazole sebesar 400 gram per liter. Yang ketiga, memiliki dampak menghijaukan daun. Yang keempat, dapat membuat batang lebih kokoh. Dan yang terakhir kelima yaitu mampu meningkatkan hasil panen. Dosis penggunaan produk fungisida Pilia 525 SE. Dalam menentukan dosis, penggunaan Pilia 525 SE ini untuk pertanaman padi, agar tepat penggunaan fungisida ini mengendalikan penyakit jamur yaitu dengan mengikuti rekomendasi yang telah ditentukan oleh PT Syngenta Indonesia selaku produsen fungisida ini. Biasanya, rekomendasi dosis penggunaan sudah tertera pada kemasan. Lebih tepatnya, dosis penggunaan fungisida Pilia yaitu 1 sampai dengan 1,5 ml per liter air. Jika kita menggunakan tangki berukuran 14 liter, dosis penggunaan fungisida ini yaitu 1 ml per liter atau kurang lebih 14 ml per tangki. Dosis tersebut digunakan untuk skala normal. Dan apabila penyakit jamur sudah menyebar luas dan sangat merusak tanaman padi, maka dosis penggunaan Pilia dianjurkan menggunakan 1,5 ml per liter. Lebih tepatnya, jika kita menggunakan tangki berukuran 14 liter, maka dosisnya kurang lebih dosis penggunaannya yaitu menjadi 21 ml per tangki. Dengan penggunaan fungisida yang direkomendasikan produsen, maka hasil dari penyemprotan fungisida ini untuk penyakit jamur seperti blas padi akan bisa dikendalikan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Cukup sekian tentang produk fungisida Pilia 525 SE ini. Semoga bisa membantu Anda dalam mengendalikan penyakit blas yang menyerang tanaman padi. Terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up.